para wisatawan, Sugeng Rawuh dan selamat datang di Kota Solo. Perkenalkan, nama saya Avi, saya adalah pemandu yang akan menemani di virtual tour kali ini. Destinasi yang kita kunjungi kali ini adalah Museum Radia Pustaka Surakarta. Saya ucapkan selamat datang di Museum Radia Pustaka Surakarta. Salam museum di hati. Museum Radia Pustaka merupakan museum tertua di Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai macam koleksi zaman kerajaan Mataram, Majapahit, Demak, dan Pajang. Museum ini memiliki arti dari kata radia yang berarti keraton atau negara dan pustaka yang berarti perpustakaan. Jika digabungkan, Radia Pustaka memiliki arti perpustakaan keraton atau perpustakaan negara. Museum Radia Pustaka dibangun di masa pemerintahan Pakubuwono X oleh Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV di dalam Kepatihan pada tanggal 28 Oktober 1890. Lalu Museum Radia Pustaka dipindahkan di lokasinya sekarang, yaitu di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta pada tanggal 1 Januari 1913. Dulunya gedung ini merupakan bekas rumah warga Belanda yang bernama Johannes Buselar, dengan dikenal Loji Kadipolo. Dengan luas tanah 524,23 meter persegi. Museum ini nampak berbeda dengan museum lainnya dalam hal tata ruang. Tata ruangnya masih mempertahankan bentuk aslinya. Hanya saja kamar mandi dirobohkan diganti dengan ruang pameran yang lebih luas. Di pelataran museum, pengunjung disambut oleh patung sastrawan terkenal di Surakarta, Raden Ranggawarsita, yang merupakan seniman besar asal Surakarta di abad 19-an. Patung ini diresmikan pada tanggal 11 November 1953 oleh Presiden Insinyur Soekarno. Di serambi museum terdapat meriam-meriam beroda dari masa VOC yang berasal dari abad ke-17 dan ke-18. Sementara itu, ada pula beberapa meriam-meriam kecil milik Keraton Kartasura. Selain itu, terdapat juga arca-arca Hindu dan Buddha. Contohnya, terdapat arca Jonggrang yang berarti perawan tinggi. Sebenarnya, arca tersebut adalah arca Dewi Durga. Selain itu, ada juga arca Bodhisattva dan Siwa yang ditemukan di sekitaran daerah Surakarta. Kemudian menuju pintu masuk dan memasuki Museum Radia Pustaka Surakarta dengan disambut patung Sastra Diningrat IV yang merupakan pendiri Museum Radia Pustaka Surakarta. Tepat di sebelah kiri patung tersebut ada ruang pertama yang terdapat orgel dan piala porselen hadiah dari Napoleon Bonaparte pada tahun 1811 bertepatan di hari ulang tahunnya putra Pakubuwono IV. Kemudian menuju di sebelah kanan patung tersebut ada ruang kedua. Di situ terdapat koleksi topeng-topeng yang digunakan dalam pementasan wayang Panji. Serta ada pula topi-topi zaman kerajaan seperti lampon, topi yang digunakan penghulu serta topi menteri kerajaan. Kemudian ada pula samir yang digunakan oleh anggota-anggota keraton. Setelah ruang pertama dan ruang kedua, kita menuju ruang ketiga, yang merupakan ruang belah pecah atau ruang keramik. Menuju di ruangan ini, kita disambut dengan senjata zaman kerajaan seperti tombak, keris, dan lainnya. Di ruangan ketiga ini, kebanyakan keramik yang dipajang merupakan keramik peninggalan zaman Belanda. Di salah satu tembok ruang ketiga ini dipajang berbagai macam piring sewon
yang merupakan piring yang dibuat secara khusus untuk memperingati 1000 harinya meninggalnya anggota zaman kerajaan. Setelah ruang ketiga, lalu kita menuju ruang keempat. Menuju ruang keempat, kita juga disambut dengan senjata seperti tombak dan keris, seperti halnya kita disambut di ruang ketiga tadi. Ruang keempat merupakan ruang tosan aji atau ruang senjata berlogam. Di sini menyimpan berbagai senjata logam seperti macam-macam keris, pedang, tombak, serta pusaka peninggalan zaman kerajaan. Senjata-senjata yang disimpan di sini didata dengan rapi serta dirawat dengan sungguh-sungguh. Kemudian menuju ruang kelima dengan disambut senjata seperti tombak dan keris, seperti halnya disambut di ruang ketiga dan ruang keempat. Namun di ruangan ini pengunjung juga disambut dengan patung Johannes Albertus Wilckens. Beliau merupakan ahli bahasa yang membuat kamus Jawa Belanda. Namun sayangnya satu dari karyanya tidak dipajang di museum ini. Di ruang kelima ini ditunjukkan berbagai macam-macam arca kecil yang bentuknya masih sempurna. Kemudian ada aksesoris dari logam, lonceng dari logam, serta gamelan yang terbuat dari logam. Di sini ada kenong, serta di dinding ruangan ini juga ada gamelan berasal dari logam seperti kempul, gamelan pengikut gong, ada bonang, serta demung, gamelan yang serupa dengan balungan. Di bagian akhir ada nampan dari kerajaan yang terbuat dari logam. Di tengah-tengah ruangan ini terdapat etalase yang isinya merupakan replika-replika arca, dan arca yang berada di etalase ini merupakan arca yang paling besar di ruangan ini. Setelah itu menuju ruang ke-6, tepatnya di sebelah kiri patung Johannes Albertus Wilckens yang merupakan ruang perpustakaan pertama di museum ini. Perpustakaan ini disebut dengan perpustakaan referensi. Di ruangan ini buku-buku dan koleksi tidak sembarangan orang bisa memegangnya karena bentuk dan isinya masih sama persis dengan aslinya tanpa perubahan sedikit pun. Karena itulah koleksi dan buku-buku di sini dijaga dengan ketat oleh petugas penjaga perpustakaan tersebut. Sebenarnya boleh dipegang, namun atas izin kepada petugas perpustakaan sebelum ada kunjungan ke perpustakaan tersebut. Koleksi yang tersimpan di perpustakaan tersebut berupa manuskrip Jawa, Kakawin, ada serat, babat, dan pustaka klasik yang lainnya. Setelah itu menuju ruang tengah di Museum Raja Pustaka. Ruang pertama di ruangan ini ialah ruang memorial. Di sini terdapat koleksi seperti meja, kursi kerja ketua pahaman Raja Pustaka. Ada juga guci gaya Cina, serta tongkat, dan juga lukisan ketua pahaman, serta lukisan Sri Susuhan Pakubuwono IX dan lukisan Sri Susuhan Pakubuwono X. Di ruangan ini ada pula koleksi-koleksi macam-macam wayang dari dalam negeri maupun luar negeri. Di antaranya ada wayang gadok, wayang purwa, wayang klitik, wayang madya, wayang beber, dan wayang sukat. Ada pula wayang nang dari Thailand. Istimewanya lagi, pameran wayang-wayang tersebut sempat dipamerkan di luar negeri. Uniknya lagi, wayang-wayang di museum ini umurnya mencapai 173 tahun. Karena itulah di setiap bulan Suro, 1 Muharram di kalender Islam, ada tradisi ngisi seringgit untuk menghormati karya leluhur dan menjaga karya wayang di sini agar tetap terlihat awet.
Selanjutnya, di penghujung ruangan ini terdapat mesin jam panggung kuno yang merupakan peninggalan Keraton Surakarta dan pernah diletakkan di Taman Keraton Surakarta pada masa pemerintahan Pakubuwono I pada tahun 1740. Di tengah-tengah ruangan ini terdapat juga gamelan agung milik Kanjeng Raden Adipati Sosrodiningrat IV yang merupakan hasil pemberian dari anggota kerajaan keraton. Yang terdapat berbagai macam gamelan seperti balungan, ada gendang, siter, serta gong, dan kempul pengikutnya. Kemudian ada pula ruang Rajamala. Disinilah koleksi sebagai salah satu ikon di Museum Reda Pustaka. Konon katanya pengunjung yang tidak kuat mental akan susah tidur usai melihat patung tersebut. Bentuknya berupa kepala atau cantik kapal, berwarna merah menyala, berhiaskan mata besar menakutkan. Di bagian ini, kapal terbuat dari kayu jati yang khusus didatangkan dari hutan Donoloyo. Kapal Rajamala digunakan pertama kali untuk Pakubuwono IV melakukan perjalanan ke Gresik untuk menjemput Putri Madura yang hendak diperistri. Melalui rute Sungai Bengawan Solo kala itu yang masih cukup dalam serta lebar. Kapal ini juga digunakan untuk berpesiar, membawa bantuan dari keraton untuk bencana banjir di Solo. Setelah itu menuju ruang 8 di museum ini. Di ruangan ini menyimpan berbagai macam-macam koleksi zaman kerajaan. Contohnya yang pertama, koleksi pakaian adat berupa beskap gaya Keraton Kasunanan Surakarta dan Pura Mangkunagaran. Beskap di sini terdiri dari beskap Atela, Krowok, Landung, Sikepan, Ageng, Takwa, dan beskap Langenharjo. Di sebelahnya juga ada miniatur Sanggabuana Keraton Kasunanan Surakarta. Di ruangan ini juga tersedia buku-buku kuno yang usianya sudah sangat tua. Dari sejumlah buku yang dimiliki di museum ini, sekitar 400 diantaranya merupakan manuskrip naskah yang ditulis dengan tangan. Koleksi berikutnya merupakan koleksi miniatur-miniatur bangunan bersejarah. Contohnya seperti miniatur Masjid Tabung Demak, miniatur Moderenggo, dan miniatur Astana Imogiri. Setelah itu menuju ruang perpustakaan umum, yang merupakan perpustakaan kedua di museum ini. Perpustakaan ini berbeda dengan perpustakaan sebelumnya. Kali ini pengunjung diperbolehkan untuk membaca dan mengkopi. Hanya saja diperbolehkan di dalam ruangan agar menghindari dari hal kehilangan. Mayoritas yang disimpan di perpustakaan ini kebanyakan buku-buku. Di sini tersedia juga buku yang berbahasa Indonesia sehingga memudahkan pengunjung untuk memahaminya. Dan koleksi terakhir di ruangan ini merupakan koleksi numismatika. Pengunjung dapat menemukan berbagai macam koleksi mata uang kuno, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang berupa koin dan kertas. Jumlahnya sebanyak 27 mata uang yang berasal dari negara-negara, di antaranya Jamaika, Belanda, Kanada, Cina, Pakistan, Amerika Serikat, dan Portugal. Kemudian menuju di ruang terakhir di museum ini yang terletak di belakang dan memanjang. Di ruangan ini tersedia berbagai macam-macam maket makam raja di Imogiri. Dan terletak macam-macam arca dengan jumlah 173 koleksi arca kuno, meliputi arca Siwa, Ganesha, Wisnu, dan masih banyak lagi.
Baik, akhirnya kita sampai di akhir tur ini. Atas nama Museum Dada Pustaka Surakarta, saya ucapkan terima kasih atas kunjungan teman-teman di virtual tour ini. Dan saya meminta maaf bila ada salah kata maupun sesuatu yang menimbulkan ketidaknyamanan di virtual tour ini. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. See you!